Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Ya, setelah lama ya ngebuat video kali ini, saya akan bahas tentang prediksi stroke gitu. Jadi dia ini adalah klasifikasi bentuknya eh, biner. Jadi targetnya ada dia stroke dan juga tidak stroke. Data set yang kita miliki ini sebenarnya awalnya dari Kaggle gitu ya. Eh, ada total 12 kolom gitu ya, 12 kolom. Di sini ada IT, gender, age, hypertension, dan lain sebagainya sampai dengan eh, kolom ke-12 itu kolom stroke. Nah, misalkan kita baca datanya, jadi seperti ini. Kita coba tampilkan 5 data pertama. Sini ID, gender, male, female. Ada juga others di sini. Usia, kemudian apakah dia hipertensi atau tidak. Nol itu dia bukan hipertensi, satu hipertensi, untuk penyakit jantung juga nol, dia tidak memiliki penyakit jantung, satu memiliki penyakit jantung, kemudian eh, apakah dia pernah menikah, tipe pekerjaannya di mana, kemudian dia tinggal di mana. Untuk tempat tinggal ini ada dua, yakni urban dan juga rural, kemudian rata-rata level glukosa dalam darahnya berapa, eh, massa tubuhnya berapa, kemudian apakah dia seorang perokok atau bukan. Di sini untuk perokok ada beberapa ya. Ada dia pernah merokok, tidak pernah merokok, saat ini merokok, dan juga dia tidak menjawab itu enam. Kemudian eh, data apakah dia stroke atau tidak. Sekali lagi, nol itu dia tidak stroke dan satu itu stroke. Sorry, iya, satu stroke, nol tidak. Oke, ini datanya. Kemudian kita lihat coba sekali Andas.info ini kita juga bisa melihat selain tipe data dari setiap kolomnya juga melihat berapa yang non nol gitu ya. Nah, kita nemukan nih BMI atau body mass index ya, itu massa tubuh, itu ada yang nolnya, dia ada missing value. Di mana ya kita lihat ini nilainya sekitar 201 ya, 201 atau hampir 5% dari keseluruhan data. Ini bisa dikatakan cukup banyak ya, meskipun banyak atau sedikitnya missing value itu berbeda-beda tentunya. Taraf signifikansinya bisa saja 1%, 2%, 5%, atau 10% gitu. Nah, ini saya anggap ini sudah masuk cukup banyak karena mendekati 5%. Nah, oleh karena itu eh, kita nggak bisa melakukan sembarangan penanganan missing value ini. Saya akan menggunakan dua jenis hipotesi, yaitu hipotesi sederhana dengan menggunakan mengisi median. Gitu. Kenapa median nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah dengan KNN imputer. Oke, eh, pertama kita hapus dulu kalau yang tidak diperlukan. ID itu kita nggak perlu, kita hapus. Kemudian kita cek duplikasi data, oh ternyata tidak ada data yang terduplikasi gitu ya. Berarti udah aman. Kemudian kita lihat proporsional tiap ininya. Untuk gender, rata ya antara perempuan dan juga laki-laki. Sementara di sini ada satu yang others gitu. Nah, karena cuma ada satu ya kan, ini sangat sedikit, maka saya akan ubah ke yang mayoritas gitu. Yang mayoritas, dimana yang mayoritas adalah female. Jadi di sini kita ubah yang awalnya others jadi female. Oke, kemudian kita hitung kembali. Oke, sekarang sudah berubah gitu ya. Yang awalnya female itu 2994 jadi 2995. Oke, ini untuk usia ya. Dia tidak memiliki outlier ya, baik player yang bawah maupun yang atas. Kemudian dia juga terlihat tidak begitu normal sebetulnya ya. Ini kalau misalnya kita uji juga mungkin tidak akan menghasilkan distribusi normal. Kemudian untuk hipertensi, nah ini untuk hipertensi yang tidak hipertensi terlalu banyak jika dibandingkan dengan yang hipertensi. Ini hampir 90% lah ya, sekitar 90% itu dia tidak hipertensi gitu. Ini akan cukup tidak berimbang tentunya. Kemudian kita lah lihat untuk yang
berpenyakit jantung. Lagi-lagi yang penyakit jantung juga sangat sedikit ini, cuman 276 dari total tadi ada 5.100 gitu ya. Nah, hanya sedikit populasi yang memiliki tekanan penyakit darah tinggi maupun penyakit jantung. Ini tentunya harus itu penanganan, tapi eh, saya belum menanganinya untuk kasus ini. Kemudian apakah dia pernah menikah? Nah, ini cukup berimbang ya sebetulnya, ya. Meskipun tidak benar-benar berimbang, tapi untuk masalah imbalance data yang biasanya itu data dikatakan imbalance jika dia proporsinya 1:10 atau ada juga yang mengatakan sangat sangat kecil itu ya, 1:100. Ini masih tergolong data yang balance gitu. Ini tempat bekerja atau tipe pekerjaan ya. Sini juga ada yang sangat sedikit, yakni belum pernah bekerja. Kemudian untuk tempat tinggal ini seimbang, sangat seimbang. Rata-rata glukosa, nah ini ada outlier terlihat sangat banyak di atas ini. Jadi distribusinya oke lah, kayak di sini main dan juga eh, mediannya mungkin kan cukup dekat gitu ya. Tapi di sini batas bawah dan juga batas atasnya, interquartile range-nya juga berbeda gitu. Kemudian kita lihat eh, masa indeks massa tubuhnya sama ada outlier juga. Jadi kita membutuhkan model klasifikasi yang robust terhadap outlier. Misalkan random forest, kemudian teknik-teknik ensemble yang lain gitu. Tapi di sini saya nggak akan cuma menggunakan teknik-teknik ensemble. Saya juga akan menggunakan model-model sederhana seperti misalkan regresi logistik. Kenapa? Karena ya kita akan coba aja gitu. Meskipun hasilnya mungkin ya secara teori mungkin tidak akan begitu baik jika dibandingkan model-model ensemble. Oke, uji normalitas untuk tadi yang ini ya, yang BMI. Kenapa BMI kita lihat uji normalitas juga? Karena ada missing value gitu. Ini akan membuat kita memberikan kita informasi gitu, apakah dia perlu pakai metode apa gitu. Dan ternyata dia tidak berdistribusi normal gitu ya. Sebenarnya sudah cukup terlihat ya dari box plot maupun eh, histogramnya, dia tidak normal. Di sini ada outlier, kemudian dia juga lebih miring ke kiri gitu ya. Oke, kemudian untuk perokok, status perokok seperti ini distribusinya. Stroke, nah ini imbalance data gitu ya. Saya katakan imbalance data. Oleh karena itu, perlu penanganan. Nah, penanganan dalam hal ini saya menggunakan hanya satu metode, yakni smooth gitu ya, menggunakan smooth. Kemudian kita lakukan encoding dulu. Kenapa encoding? Karena eh, ini diperlukan ya untuk beberapa model klasifikasi. Dia itu bisa menerima data yang masih non-numerik dan juga nanti karena saya ingin menggunakan KNN inputer, maka dia juga inputnya harus berupa data numerik gitu. Oke, setelah di encoding, kita bagi. Nah, kita akan buat copy dari data set yang kita punya jadi TF1. Ini dengan penanganan missing value yang pertama, yakni pengisian menggunakan median. Kenapa menggunakan median? Karena tadi untuk body mass index kita tahu bahwa dia tidak berdistribusi normal, sehingga kalau misalnya kita menggunakan eh, rata-rata atau mean, itu dia tidak akan robust terhadap outlier, dan kita tahu juga bahwa tadi memiliki outlier dan cukup banyak outliernya gitu. Jadi kita menggunakan median seperti ini, mudah sekali dengan dot filna ya. Kemudian setelah itu kita coba lihat distribusinya. Nah, karena diisi dengan satu nilai yang sama, sementara nilai yang kita isi cukup banyak, maka dia akan sangat-sangat menonjol gitu ya, sangat menonjol. Nah ini juga perlu hati-hati gitu, makanya kalau misalkan ternyata terlalu banyak yang missing, kita nggak bisa sembarang menggunakan satu metode pengisian gitu. Hati-hati, karena distribusinya bisa melenceng jauh. Oke, kemudian kita lihat matriks korelasi. Lihat bahwa sebenarnya tidak ada hubungan yang cukup kuat ya antara tiap variabel penjelasnya hanya satu ini. Apakah dia pernah menikah dan juga usia. Artinya semakin tua usianya dia akan menjawab semakin eh, pernah, maka dia akan menjawab pernah menikah gitu.
Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat terhadap stroke ya, itu variabel yang paling besar berpengaruh adalah usia gitu ya. Di sini usianya semakin tinggi, maka dia kemungkinan untuk stroke-nya semakin besar gitu. Kemudian di sini hipertensi juga menyusul, penyakit jantung juga ada. Sementara untuk beberapa yang berkorelasi negatif, itu seperti jenis kelamin. Jadi laki-laki itu lebih sedikit yang kena stroke gitu. Kemudian apakah dia status pernikahan gitu ya, tempat bekerja, residence, tempat tinggal gitu ya, itu berpengaruh negatif. Menurut merokok dia berpengaruh positif juga ya. Oke, kita bagi dulu datasetnya menjadi X dan Y. X itu untuk variabel penjelas dan Y-nya adalah variabel target gitu ya. Kemudian kita lakukan resampling dengan smooth. Sebenarnya ada beberapa teknik resampling dan sebenarnya kita harus cek dulu gitu ya, lebih baik pakai apa. Tapi eh, saya singkat saja di sini menggunakan smooth gitu. Nah, kemudian kita cek ukuran data sebelum di resampling dan juga setelah di resampling. Jadi sebelumnya seperti ini, dan setelah resampling jadi seperti ini, jadi seimbang ya. Oke, kemudian kita bagi jadi data training dan juga data testing dengan pembagian 1:4 ya, 0,2. Oke, model-model yang akan kita bangun ada Logistic Regression, SVM, KNN, Random Forest, dan juga Dagus. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya dua model pertama ini dia tidak begitu robust terhadap outlier ya kan. KNN juga dia tidak begitu robust dengan outlier. Oke, jadi tebakan saya ya kan, dua model terakhir akan menghasilkan akurasi dan juga metrik-metrik evaluasi lainnya yang terbaik. Kita lakukan validasi silang dulu dengan cross validation ya kan. Di sini cross file score kita masukkan data trainingnya, cross validasinya saya setting 5 kali validasi, kemudian kita hitung di sini. Oke, ini untuk yang pertama logistic regression, training akurasinya 0,81 dengan standar deviasinya itu 0,006 ya, cukup bagus ya standar deviasinya, tapi untuk eh, akurasinya dia ya bagus juga, tapi kita akan lihat bandingkan dengan yang lain. Untuk SVM, wah sangat jelek ya SVM ya, memang SVM sangat tidak robust terhadap outlier. Kemudian mungkin ada masalah-masalah data yang lain gitu ya di sini yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh SVM. Dan jika kita lihat juga dia standar deviasinya cukup tinggi ya 0,114. Untuk KNN dia lebih baik daripada si eh, regresi logistik, tapi dia memiliki standar deviasi yang sedikit lebih besar. Kemudian random forest, nah ini dia terbaik ya. Di sini random forest dia terbaik sampai satu-satunya yang lebih dari 0,9 ya, 0,934 dengan standar deviasinya tidak begitu tinggi ya. Sebenarnya rendah, tapi dia cuma kalah dari yang si logistic regression. Kemudian si Adabus, dia malah tidak sebagus KNN, kemudian standar deviasinya juga ya masih bagus lah. Oke, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa random forest adalah memiliki model dengan uh, akurasi validasi silang yang terbaik. Oke, kemudian kita coba hitung akurasinya, kemudian konsensus matriknya dulu ya. Akurasinya, kemudian precision, recall, sama advance score-nya. Oke, kita pertama tentu saja tadi si regresi logistik ya. Ini 0,1 gitu ya. Tadi 0 itu dia berarti bukan stroke, 1 itu dia stroke gitu. Untuk eh, horizontalnya dia adalah yang sebenarnya, sementara yang vertikalnya dia prediksinya, hasil prediksinya. Oke, di sini berarti kita bisa baca bahwa ada 238 sampel yang sebenarnya dia harusnya stroke, tapi dia kategorikan tidak stroke seperti itu. Sehingga didapatkanlah akurasinya sekian 0,7. Ini kan kita menggunakan
tes gitu ya. Maka kita lihat kalau misalkan di akurasinya 0,7, padahal di awal tadi dia punya 0,81, ya 0,79, ya dia masih belum mengalami masalah baik itu overfit maupun underfit gitu ya. Jadi ya masih oke, tapi lagi-lagi akurasinya masih cukup rendah jika dibandingkan kita dengan yang lain gitu. Ini SVM, SVM dia tadi kayaknya cuma 0,5 ya kalau nggak salah di sini. SVM ya di sini cuma 0,5 di training, tapi dia di testingnya malah sampai dengan akurasinya 0,77. Ini artinya apa? Dia grafik si apa? Ini misalkan testing ini. Ini testing ya kan di bawah. Si sorry, ini training, testingnya dia di atasnya gitu. Berarti dia mengalami masalah underfitting gitu ya. Dia mengalami underfitting. Kemudian KNN tidak mengalami masalah di sini ya. Random Forest 0,94 tadi ketemu 0,93 ya. 0,93 ya masih oke gitu, nggak begitu overfit maupun underfit ya, tidak jadi masalah apapun. Untuk Adabus juga oke, 0,83 di sini 0,83 oke gitu. Oke, dari sini kita dapat ya jelas yang benar-benar tinggi hanya si eh, Random Forest gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kesalahannya di sini dan juga di sini ya juga kecil gitu. Cuma ada 64 yang data yang seharusnya dia itu stroke tapi dikategorikan tidak stroke, dan ada 51 data yang dia seharusnya tidak stroke tapi dikategorikan stroke gitu. Advance score-nya juga bagus gitu kan. Bagus semua nih. 0,94 semua nih gitu kan. Ini bagus semua. Oke, kemudian setelah kita temukan mana nih yang terbaik, kita coba hyperparameter tuning gitu ya. Kita eh, pakai kriteria untuk, karena kita pakai random forest, berarti ada tiga kriteria, baik ini entropy, low loss, kemudian max filternya kita coba pakai SQRT, eh, logarithmic dan juga non, kemudian bootstrapnya true sama false. Setelah kita tes gitu ya dengan grid search CV, dapatkan bahwa parameter yang terbaik ketika dia bootstrapnya malah false gitu ya. Biasanya kan dia kondisi bawaannya true ya, minimal false yang terbaik. Kemudian kriterianya entropi ini seperti bawaan, maksudnya pakai, sorry, entropi itu bukan bawaan ya, bawaannya itu gini dia. Dan maksudnya dia pakai SQRT ini bawaan gitu. Oke, kemudian kita masukkan, ternyata ini hasil dari eh, conventional matrix dan juga classification report untuk data testingnya ya. Dia dapatkan akurasi 0,95, lagi-lagi dia belum benar-benar mengalami masalah baik itu overfitting maupun underfitting karena tidak begitu jauh ya dengan dari data trainingnya yang di 0,94 masih oke, sangat oke. Kemudian ini untuk precision recall sama advanced score-nya masih oke lah gitu ya. Kemudian kita menggunakan metode lain yakni dengan KNN imputer untuk imputasinya. Kalau menggunakan KNN karena saya ingin mempertimbangkan gitu ya variabel-variabel lain untuk mengisi variabel yang kosong tadi yakni BMI atau indeks massa tubuh. Oke, KNN dengan eh, banyaknya tetangga itu saya setting 3, kemudian kita masukkan, oke hasilnya seperti ini ya, sudah terisi TMI-nya. Kemudian kita cek distribusinya ya, kalau tadi ada yang satu yang mencuat gitu ya, satu bins yang mencuat, ini tidak. Inilah kelebihan dari eh KNN Imputer juga dibandingkan dengan yang lain. Salah satunya ya ini, dia tidak akan begitu mengubah dari distribusi datanya. Kita lihat matrix korelasinya, sebenarnya matrix korelasinya tidak begitu berubah ya dari matrix korelasi pengisian dengan median tadi. Oke, feature engineering dan juga resampling seperti ini ya. Setelah di resampling, kita bagi lagi 1:4 lagi. Kemudian kita lakukan validasi silang. Kita lihat logistic regression 0,773. Sebenarnya turun ya, tadi regresi sampai 0,8. Kemudian SVM 0,6, ini naik
tadi cuma 0,5 ya kalau nggak salah. KNN 0,8 masih oke. Nah, Random Forest ini naiknya cukup ya, cukup signifikan dia sampai 0,7, 0,97 gitu dengan standar deviasinya langsung terkecil nih 0,03, 0,003. Si logistic regression kalah, kemudian yang lain-lain kalah. SVM dia paling banyak ya rentangnya, dia paling luas. Kemudian ada push, ini juga naik signifikan dari 0,8 sekian jadi 0,95. Dia malah kenaikannya paling signifikan ini untuk ada push classification. Oke, jadi Random Forest tetap memiliki untuk training terbaik gitu ya. Trainingnya terbaik, kita akan, tapi ada push juga bagus, maka kita akan coba lihat bandingkan antara Random Forest dan juga ada push. Ini untuk testingnya, langsung aja mungkin kita ke Random Forest sama ada pushnya. Random Forest 0,96, 96, 96, 96 gitu ya akurasinya. Tadi kan 0,97 ya di sini ya. Sini dia 0,974. Ya, tidak underfit. Tidak underfit. Sorry, tidak overfit maksudnya. Kemudian ada push juga ya di sini 0,95 masih oke gitu ya. Kemudian kita coba hyperparameter tuning untuk kedua model. Untuk random forest ya tadi seperti tadi kemudian didapatkan sebenarnya dia malah bawaan bawaan semua gitu ya dengan bootstrapnya true kemudian kriterianya gini maksudnya SPRT. Oke, ini hasil classification report dan juga conversion matriknya. Ini artinya ada 9 observasi yang harusnya dia stroke tapi dikategorikan tidak stroke dan ada 53 yang seharusnya dia tidak stroke tapi dikategorikan stroke gitu. Nah, ini classification reportnya. Dan ini kalau misalkan kita menggunakan hyperparameter tuning untuk yang apa si ada bus ya kan dengan estimatornya. Jadi bawahnya itu 50. Sementara N estimator bawahnya si random forest itu 100. Makanya kita coba kalau misalkan dia 100 seperti apa. Kemudian learning rate kita coba hit bawahnya itu kalau nggak salah 1 ya. Tapi dia bisa 0 sampai dengan infinity. Nah, dia coba 0, 1 sama 10. Kemudian algoritmanya SAM dan juga SAM R. Oke, hasilnya ternyata yang terbaik adalah SAM R ini bawaan. Kemudian learning rate-nya 1. Dia non bawa, oh sorry bawaannya dia itu learning rate sama dengan 0 berarti. Kemudian N estimatornya 100. Bawaannya tadi ya dia eh, 50 ya. Kemudian kita lihat ternyata ya tidak begitu naik lah ya. eh, Advance score akurasinya nggak begitu naik. Kemudian di sini ya ada yang bagus di sini precision untuk dikategorikan dia sakit itu 1 dan recall-nya untuk kalau dia tidak sakit itu 1. Ini lebih bagus daripada classification report-nya si ini si Random Forest. Tapi Random Forest dia lebih stabil itu ya, lebih stabil. Kalau ini dia tidak untuk yang precision untuk tidak sakit, tidak stroke itu 0,93 tapi yang stroke itu 0,1 malah sempurna gitu. Sebenarnya nggak 1 persis ya. Ini masih ada yang salah. Tapi dia mendekati 1 gitu. Sangat mendekati 1. Nah, simpulan apa yang didapat bahwa pengguna untuk penanganan missing value dengan KNN imputer lebih baik daripada pengisian dengan nilai median untuk kasus ini gitu ya. Mungkin untuk kasus lain dengan median bisa jadi lebih baik dan juga lebih sederhana tentunya. Kemudian Random Forest selalu menjadi salah satu model yang terbaik gitu ya, baik dengan imputasi median maupun imputasi dengan KNN. Kemudian Random Forest pada pengisian missing value menggunakan KNN imputer memiliki akurasi mencapai 97%. Sementara untuk yang ada bus dia mencapai 96%. Oke, untuk diskusi, kalau misalkan kalian menggunakan eh, KNN inputer, ya kan, ini kan ada dua model yang mirip-mirip ya bagusnya. Kalian akan pakai model yang mana dan sertakan alasan. Apakah menggunakan random forest atau menggunakan ada bus? Karena akurasinya mirip-mirip, precision sama recall-nya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, silakan eh, tuliskan pendapat kalian, sertakan alasannya gitu ya. Alasannya misalkan dilihat dari precision-nya, kenapa lihat dari precision-nya? Atau mungkin lihat dari advance score-nya, kenapa lihat dari advance score-nya? Untuk itu silakan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.
dan selamat belajar semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.